Ini salah satu yang sudah banyak juga dibicarakan dari apa yang pemerintah atau para stakeholder di listrik ini kerjakan kan sebenarnya salah satu problem yang juga masih menjadi tantangan itu soal pembiayaan ya. Termasuk kelistrikan, apakah di dalam proses transisi ini pembangkit itu untuk misalkan retirement itu membutuhkan sekian banyak atau pembangunan tadi itu energi-energi yang baru terbarukan juga membutuhkan pembiayaan. Dan kita tahu bersama bahwa salah satunya skema yang dulu pernah dibangun misalkan ada JETP, ini agak sedikit tapi terkait dengan listrik, misalkan JETP itu juga masih banyak yang bertanya juga sebenarnya progresnya seperti apa, apakah itu sebuah proyek yang memang akan terus berjalan dan sustain seperti apa gitu. Nah dari sisi itu mungkin Pak Pram, kalau dulu kan juga ada satgas satgas soal itu ya. Nah mungkin bisa sedikit update Pak Pram, seperti apa proses-proses soal pembiayaan untuk transisi energi kita terkait terutama dalam hal ini ya listrik ya, ketahanan listrik kita. Baik, makasih Pak. Ya memang di awal-awal dulu ya Pak, pada saat G20 ya Pak, JETP sudah berkomitmen gitu ya akan menyediakan pendanaan murah untuk transisi energi sekitar 20 sampai 21 miliar US dollar ya Pak Aryadi ya. 20 billion US dollar. Pada waktu itu salah satu yang ada di di dokumen IPG JETP itu yang akan disediakan IPG, programnya adalah Early Retirement PLTU ya waktu itu. Betul. Namun tidak berapa lama setelah itu ditarik lagi, ternyata tidak akan fokus ke early retirement tapi lebih kepada coal phase down gitu, karena biayanya cukup tinggi. Adapun kalau terkait detailnya Pak, progresnya mungkin di sekretariat JETP mungkin Pak ya, kan ada sekretariatnya yang bisa menyampaikan detail seperti apa progresnya. Namun yang kami lihat bahwa untuk JETP ini yang program early retirement yang baru berjalan di sisi ITM-nya ya, bukan di sisi JETP. Saya nggak tahu apakah termasuk JETP-nya atau tidak gitu Pak. Saya kira gitu Pak terkait JETP-nya, tapi saya kira sumber pendanaan tidak hanya JETP Pak ya. PLN kan sudah biasa mencari pendanaan apakah global bond ataupun multilateral gitu ya. Banyak lender. Dan memang tantangannya itu sih Pak, pembiayaan. Karena untuk investasi kalau mencapai net zero emission Pak sampai 2060 itu lebih dari 1 triliun US dollar Pak kebutuhan investasinya. Itu belum termasuk transmisi dari pembangkit ke ke backbone lah, ke backbone transmisinya. Belum termasuk juga distribusi. Kalau PLN mungkin nanti setidaknya dalam 10 tahun ke depan butuh sekitar 2.400 triliun ya. Lebih dari 2.400 triliun. Sementara dalam pelaksanaan RUPTL yang kami dapatkan data dari Kementerian BUMN waktu kami berkoordinasi Pak, di tahun 2023 dan 2024 ya kurang lebih gap fundingnya 30 sampai 50 triliun Pak. Jadi sangat krusial Pak isu finansial ini, kemampuan finansial. Jadi kita rencanakan pembangkit sebesar apapun kalau finansial nggak memadai tentu nggak akan terlaksana nanti Pak. Iya, Nah itu sedang kita diskusikan Pak bagaimana solusinya. Mungkin nanti PLN akan menyampaikan mungkin ada opsi-opsi apakah usulannya menaikkan margin ataupun misalnya menambah PMN gitu ya. Saya kira gitu Pak yang dapat kami sampaikan. Mungkin PLN bisa lebih mendetailkan. Iya. Pak Evi gimana nih? Mungkin skema-skema pembiayaan yang mulai lebih kreatif mungkin Pak ya yang perlu kita kembangkan itu. Walaupun sebenarnya tidak mudah juga itu. Ya, terima kasih. Jadi ini melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Pram ya bahwa JETP bukan hanya satu-satunya pembiayaan yang kita ambil untuk pembiayaan transisi energi kita. Selama ini kita sudah punya berbagai macam jenis pembiayaan, baik tadi yang saya sampaikan dalam bentuk loan, soft loan ya, dan juga komersial. Nah, namun ada hal-hal yang berbeda saat ini adalah pembiayaan-pembiayaan itu banyak dikaitkan dengan green link financing, sehingga untuk kita juga tadi untuk men-trade off bahwa sisi financing ini jangan sampai juga nanti memberatkan affordability, karena pasti pembiayaan ini akan ditransfer dalam bentuk tarif, maka kita juga
saat ini menjalankan apa yang dinamakan kegiatan ESG di PLN. Sehingga kita berusaha untuk menurunkan, memperbaiki ESG rating kita. Nah, dengan membaiknya ESG rating, maka cost of fund dari pembiayaan ini akan semakin rendah. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita buat saat ini untuk menggrab atau mengambil pembiayaan murah di pasar. Nah, hal-hal itu yang perlu kami lakukan saat ini. Dan hal ini juga pasti akan dilakukan oleh sektor swasta. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Pram tadi, dengan tingginya kebutuhan pembiayaan dari hitungan kami aja sampai 200 sampai tahun 2040 untuk mencapai 1.100 gigawatt pembangkit dan juga sekitar 70.000 kilometer sirkuit, itu dibutuhkan 235 billion dollars. Dan tentunya ini tidak akan mampu dipenuhi sepenuhnya oleh PLN. Kita butuh kolaborasi swasta seperti Pak Arthur dan teman-teman untuk bisa juga mengkolek itu.